Tapi ya memang benar, sekarang kan sigaran terbelahnya Merapi itu kan arah yang nyemplung ke Kali Gendol itu kan sebenarnya arahnya ngidul ngetan. Jadi ada dua pertanda itu sudah terpenuhi dan hampir akan disempurnakan tanda itu. Mungkin pertimbangan untuk memindahkan Jakarta jadi Jakarta ibu kota untuk pindah gitu, ibu kota negara kita untuk pindah dari Jakarta, itu mungkin itu salah satu pertimbangan mungkin ya Pak ya? Ya cari tempat yang lebih aman. Dan sebenarnya ini merupakan suatu pertanda juga bahwa Indonesia di masa depan ya untuk menyongsong kejayaan juga. Kalau kita melihat secara spiritual akan menarik sekali. Kenapa pindah di Penajam di Pulau Borneo ya? Ya kalau kita ngelihat Borneo itu kan seperti Semar. Kalau dilihat dari atas, Semar ngadap ke timur. Terus kemudian tepat di daerah mana itu? Samarinda. Samarinda sampai ke mana itu? Kutai Timur. Itu kan seperti ini Balikpapan ya, mulai dari Balikpapan itu kan seperti jari yang nunjuk gitu. Terus kemudian sampai ke Tarakan dan itu kan bagian kepala. Nah ini memang menarik sekali. Artinya kejayaan Nusantara ini kan memang tidak terlepas dari supernatural being atau supernatural power yang banyak diyakini dan familiar bagi orang Jawa, yakni Eyang Sabda Walon dan Waya Gingkong sebagai pamomong nungso Jawi kan begitu. Saya punya kisah yang luar biasa itu berkaitan dengan Penajam dan menjadi ibu kota. Gimana tuh? Jadi ceritanya ya ini 11 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2010 sebelum Merapi meletus besar ya. Ya kita waktu itu kan intensif, kita kerja sebagai konsultan dan mendampingi Pak Bupati untuk mengembangkan daerah tertinggal, membangun daerah di wilayah Kutai Timur, di wilayah Sangatta, kemudian di Bulungan ya, Kalimantan Utara. Nah, jadi waktu itu ya kita intensif sekali untuk selalu sowan ke leluhur-leluhur besar di sana, termasuk diantaranya itu adalah Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, Sultan Salahuddin ya. Dan beliau banyak membimbing, mengarahkan kita itu untuk bekerja di sana. Terutama waktu itu ya menyelamatkan aset negara. Untuk Kabupaten Kutai Timur aja waktu itu lebih dari 50 triliun itu yang hampir diacak-acak, tapi karena kita upayakan, kita perjuangkan, akhirnya itu ya bisa diselamatkan ya. Waktu itu Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman itu memerintahkan untuk menancapkan bayonet panjang, bayonetnya kalau diukur gini hampir 40 cm, dan bayonet yang
bagus, harus yang bajanya yang ada seri apa itu yang banyak yang terbagus ya. Kan tidak semua baja itu kualitasnya nomor 1. Iya. Itu banyak yang paling bagus. Jadi waktu itu kita berangkat ke Penajam malam sekitar jam 9 malam. Itu sudah tidak ada kapal, tidak ada perahu yang melewati Teluk Balikpapan menuju ke Penajam. Itu kan ada teluk yang ada muara sungai juga di situ. Iya. Adanya cuman perahu katinting yang cuman kecil itu. Kecil yang muat antara 2 sampai 4 orang lah paling banyak. Tapi ya enggak apa-apa lah, adanya itu kita sewanya tentu saja juga mahal waktu itu ya karena udah malam dan kebetulan ombaknya juga baru pasang. Jadi waktu kita nyebrang itu wah ya ngeri sekali ya karena katinting itu kan nggak pakai lampu. Cuman apa ya lampunya kecil banget, hanya penanda kalau ini ada perahu yang jalan gitu aja. Nah kita dari situ meluncur ke Penajam. Ya kalau kayak gitu kan katinting itu kan gaspol remblong ya, nggak pakai rem, nggak pak, pokoknya gas injek pol. Jadi kita itu loncat-loncat itu, ya ombaknya kan tinggi, jadi kita loncat-loncat, kalau nggak pegangan gitu bisa kelempar. Itu sama mami berdua bawa bayonet. Nah, waktu kita menjalankan perintah yang Mulia Sultan Haji Sulaiman untuk menancapkan bayonet di Penajam, kita tadinya mau pakai baju yang ada warna ungu, nggak boleh, ternyata pantangan. Maka kita ganti yang coklat kombinasi kuning. Kalau kuning kan memang warna kebesaran di sana ya. Makanya ini warna-warna ini juga kita harus menghafalkan betul ya. Kalau di Kalimantan itu warna ungu itu pantangan. Maka kita jangan pakai warna ungu lah. Seperti kalau di pantai selatan ya warna hijau, hijau pupus, hijau muda itu pantangan ya. Makanya kita sebisanya menghindari. Karena itu ya pamali. Setelah kita sampai Penajam, kita masih jalan darat. Sudah ada yang teman yang jemput di darat itu, kita pakai double cabin 12 ke suatu tempat di mana ini nanti bayonet ini akan menancap. Jadi kita hanya mengikuti aja, memegang bayonet di mana ini nanti dia seperti ngajak jalan gitu kan, ada powernya. Jadi power ini kan udah yang mengarahkan beliau yang Mulia Sultan Haji Sulaiman. Perjalanan darat 1 jam lebih lah. Sampai ke suatu lokasi, akhirnya kita gali dan kita tancapkan, tapi runcingnya di atas, bukan ke bawah tapi ke atas. Ya kita udah membawa peralatan untuk menggali yaitu kayak linggis gitu. Udah kita tancapkan, selesai kita pulang lagi. Sampai Balikpapan itu ya kira-kira udah jam 3, hampir jam 4 pagi. Dan pulangnya ombaknya masih besar ditambah bonus hujan gerimis. Ya, jadi ya mantap. Dan waktu itu nggak pakai ini ya, alat keselamatannya juga nggak memadai, bahkan kita nggak pakai pelampung juga. Jadi kalau oling jembale ya wes renang saisone gitu. Sak kuate. Jadi karena memang nggak dibawain rompi apa ya life vest itu nggak ada. Kita udah menjalankan tugas dan beliau yang Mulia Sultan Haji Sulaiman hanya menyampaikan informasi begini. Itu nak yang kau tancapkan di sana supaya nanti suatu saat kemakmuran akan pindah ke sana. Kita pikir kemakmuran apa ini ya gitu kan. Ya mau tanya, mau kepo lebih dalam lagi kan nggak enak kan, leluhur udah ngasih informasi gitu aja kita udah terima kasih sekali. Yang penting kita jalankan apa yang menjadi perintah leluhur itu sebagai bentuk bakti kita. Cuman beberapa tahun yang lalu ketika orang ribut mikir perpindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, kita inget, wah iya ya, jangan-jangan ini. Maka waktu itu ya udahlah kita langsung kontak ngobrol dengan orang nomor 1 di Kaltim. Kita ngobrol, mbok ini diajukan saja gimana untuk jadi ibu kota. Untuk jadi ibu kota. Tadinya juga nggak kepikiran karena apa? Ya Kalimantan Tengah kan udah kenceng banget, udah kayak mau jadi di situ kan. Nggak nyangka waktu itu. Begitu ya, tapi coba siapa tahu lolos. Begitu diajukan ternyata respon cepat dan lolos. Nah kita baru menyadari, oh ini toh yang
dimaksud leluhur 11 tahun yang lalu, kemakmuran seperti ini. Ya mudah-mudahan itu memang menjadi suatu pertanda bahwa kejayaan Nusantara ini akan kembali. Dan ibaratnya komputer Nusantara NKRI saat ini kan sudah seperti komputer yang sering hang, sering crash karena sudah kena virus, trojannya banyak, udah pokoknya errornya udah, failernya udah sering banget lah. Ini karena ada pengaruh-pengaruh penyakit-penyakit yang datang dari luar maupun dari dalam. Iya. Ya akhirnya ya komputer yang seperti itu kan harus di reset, Mas. Reset itu artinya apa ya? Mengulangi semua dari awal. Oh. Nah sekarang kalau kita mikir Nusantara ini awalnya mana? Awalnya. Awalnya. Kerajaan tertua yang tercatat Kutai. dalam sejarah ya, Kutai. katakanlah Kutai. Sejak Raja Kudungga. Kudungga, betul. Ya kan? Akhirnya punya putra yang kemudian ada Aswawarman, Mulawarman, Purnawarman kan. Aswawarman yang di Sumatera, kerajaan-kerajaan besar di sana, kemudian Mulawarman yang di wilayah Jawa Barat termasuk ke Prabu Siliwangi apa itu, kemudian Purnawarman yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur kan gitu. Yaitu awal mula terbentuknya Nusantara kan kita bisa melihat dari rentang waktu dan wilayah. Jadi kayak meriset ulang, mengembalikan. Iya, kita mau dandani Nusantara dari awal lagi nih ceritanya gitu. Ya kita riset ulang. So gitu ya bisa nyambung. Dari Borneo lagi, apalagi ini kalau di bawah momongan yang Sabdo Balon ya Pulau Borneo itu sudah seperti lambang atau melambangkan Semar. Ya kita kalau utak-atik Gathuk ya akhirnya Gathuk dan ketemu benar seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti itu ya masuk akal gitu kan. Nggak ngoyo-woro banget lah. Nggak ngerangkai cerita yang terlalu memaksakan diri kan. Nggak juga. Ya masih enaklah didengar gitu. Ya, seperti itu. Dan kita lihat ada yang namanya siklus kejayaan di Nusantara ini. Gimana tuh? Abad ke-7 apa yang terjadi? Kejayaan Mataram kuno mulai bangkit. Iya. Ya kan? Dimulai dari kerajaan mana tadi? Kudungga, terus di Jawa Medang. Dan akhirnya sampai ke abad ke-7 Wangsa Sailendra. Iya, mendirikan Borobudur, lanjut Prambanan, terus Candi Plaosan, candi-candi raksasa terbesar di dunia, dan mungkin suatu saat nanti itu akan menjadi kiblat dunia spiritual, terutama umat Buddha, umat Hindu yang di Prambanan, umat Buddha yang di Borobudur. Karena tidak ada yang semegah itu di dunia ini. Iya. Nah, itu jelas jejak kebesaran dan kejayaan Nusantara. Abad ke-7 mulai ada bangkit. Terus 7 abad kemudian apa yang terjadi, Mas? Berarti 7 plus 7 sama dengan 14. Abad 14 apa yang terjadi? Kejayaan Majapahit. Nah. Iya lah. Oh iya. Iya kan? Betul. Ya. Iya benar. Terus setelah sirna ilang kertaning bumi surut, 14 ditambah 7 piro? 21. Abad 21 itu kapan? Mataram. Sekarang. Inilah detik-detik kita Ya, abad 21. menjelang kejayaan Nusantara. Kalau saya yakin akan siklus seperti itu saya. Iya ya. Berarti sekarang saatnya ya. Masuk akal tuh? Betul. Dan ini akan banyak tanda. Nanti diantaranya tandanya itu akan ada lintang kemukus selama 7 hari berturut arahnya di Tenggara. Di atas laut sana nanti mayoritas orang akan melihat. Gunung Tidar meledos, maka ini saya sebentar lagi akan ke Gunung Tidar
untuk membuktikan wisik atau wirayat gaib ini, bahwa ini Gunung Tidar sudah muntup-muntup mau meledos. Nanti akan ada rawa pening ambarawa, ya teman. Mubal geni atau berkobar keluar api. Karena tanda sebelum semua ini yang akan terjadi ini sudah ada tanda yang sudah terjadi. Apa kuwi? Apa, Mas? Apa? Yang suara langit terang, terus ada suara gelap itu. Menawa Surabaya Nagri meh gathuk lan Madura. Wah, iya. Itu yang ada Suramadu. Jadi Suramadu ya, itu. iya kan? Surabaya meh gathuk. Meh itu ya karena ya sakjane wis Sudah udah menyambung, tapi karena bukan menyambung pulonya tapi disambung oleh jembatan. pembangunan jembatan itu. Ini kan wis gathuk. Itu ada di tertera di Serat Jongko Jayabaya ada. Surabaya Nagri meh gathuk lan Madura. Madura Nagri. Miang amblesing klecap gunung sarta ing Madura Nagri. Meh gathuk lan Surabaya sabibaripun tumuli wiwit dahurulan lono saya lami saya dadi itu mengiringi menyusul kemudian Ardi Merapi Sigar Tengahiro. Gunung Merapi terbelah di tengahnya. Wis terbelah sudah, tapi belum sempurna. Artinya dinding sisi utara itu belum sigar. Tapi sigarnya sudah separuh lebih ke arah tenggara. Bahkan ada lagi ngidul ngilen Puruk Iro. Sekarang kubah lava udah lebih dari 2 juta meter kubik. Nyangkut itu gandul di pucuk Merapi itu yang mengarah ke Tenggara. Barat Daya. Oh, Barat Daya. Ngidul ngilen ke arah Kaliboyong. Tapi ada juga Serat Jongko yang menyebutkan ngidul ngetan mili toyo lahar.
Tapi ya memang benar sekarang kan sigaran terbelahnya Merapi itu kan arah yang nyemplung ke Kali Gendol itu kan sebenarnya arahnya ngidul ngetan. Jadi ada dua pertanda itu sudah terpenuhi dan hampir akan disempurnakan tanda itu. Dan mungkin jika nanti dalam waktu yang tidak lama lagi Merapi meletus, ya, itu akan menyempurnakan sigaring Ardi Merapi, terbelahnya Gunung Merapi dari tenggara atau selatan sampai ke utara. Makanya sedulur-sedulur yang ada di daerah Selo jangan pernah menyepelekan bahwa Merapi tidak akan meletus ke utara. Jangan pernah menyepelekan. Karena ini Merapi kalau meletus, walaupun sudah digembosi oleh Ki Ageng Mangir ya setiap saat, tapi karena saking besarnya daya dan potensi letusan itu sebenarnya besar. Merapi juga punya kantong magma besar kan. Kalau sampai meletus besar ini juga nanti arahnya akan ke segala penjuru dan yang paling dominan memang barat daya. Inilah semua pertanda. Maka dari itu sebelum atau pada saat proses memasuki fase itu, alam semesta ini sedang dilakukan kalibrasi. Ya kalibrasi itu seperti halnya meriset. Nek komputer di riset, kalau timbangan tata keseimbangan alam ini, hukum tata keseimbangan alam ini ya harus dikalibrasi. Seismograf, timbangan itu kan perlu dikalibrasi. Kompas, ya kan, GPS, semua dikalibrasi kan. Kalau HP ya kalibrasinya angka 8 gini, tapi kan harus goyang. Iya. Iya kan. Kalau drone ya diputer, ya horizontal, vertikal, posisinya diputer. Nah itu sekarang yang terjadi sedang ada kalibrasi. Makanya pada saat kita akan melewati suatu kalibrasi alam, tentunya ini akan membawa dampak atau risiko yang tidak main-main. Ibaratnya sapa sing ngleno kena, ibaratnya kaya alame lagi digaru supaya kita itu luput dari seleksi alam. Itu ya banyak cara harus kita lakukan. Di antaranya ya kita gemar tirakat, mendekatkan diri ke alam semesta, ke lingkungan alam. DDP Sumende mendekatkan diri pada leluhur. Ya sekarang ini ya, Mas Pandu dari Jakarta, Mas Watan dari Semarang, jauh itu sudah menjadi nilai lebih dari tirakat itu sendiri. Dan kita di mana sekarang? Sekarang Astana Girilayu. Ya, Astana Girilayu. Matese. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3 kurang 15. Sudah ngantuk belum? Belum ngantuk. Ya memang kita niatnya itu untuk cegah untuk cegah guling, cegah nendro, cegah turu. Jadi kita memang tirakat untuk banyak melek. Ya begini sambil prihatin, bekteni leluhur, mendekatkan diri dengan alam. Dengan begini kita juga akan lebih terasa alam ini sedang diam, sedang apa. Ada getaran di tanah juga kita merasa. Bahkan di daerah-daerah yang rawan terjadi gempa, tsunami, kalau saya boleh sarankan ya, panjenengan bisa tidur saja di lantai, beralaskan alas yang jangan terlalu tebal, karena itu akan jauh lebih peka. Kita tempelkan telinga di dekat lantai, kalau ada getaran di tanah itu sudah akan terasa dulu. Karena biasanya sebelum terjadi gempa pun akan ada suara gemuruh dari dalam tanah. Kalau agak besar ya biasanya ada kayak suara truk gandeng, truk tronton mau lewat gitu kan. Itu udah pengalaman waktu dulu gempa Jogja bertubi-tubi. Ada susulan berkali-kali sekian hari setelah gempa.
itu ya selalu diawali dengan suara-suara gemuruh seperti itu. Kita selalu tidur di luar rumah, karena kalau dalam rumah takut kena reruntuhan kalau terjadi gempa susulan. Iya. Karena gempa ini sebenarnya tidak mematikan sama sekali, cuman goncangan ya. Iya kan? Panjenengan aja sering membuat goncangan lebih dari 9 skala Richter kan? Goncangan lokal itu. Tapi kan enggak apa-apa. Yang membuat mati itu kan runtuhnya bangunan dan trigger efek berupa tsunami, tanah longsor. Nah itu. Dan kalau nanti terjadi gempa, untuk melihat apakah akan atau masih ada sisa energi yang bakal menjadi gempa, itu ya coba lihatlah. Setelah terjadi gempa besar, jika langsung turun hujan deras, aman. Kalaupun ada susulannya kecil, tidak membahayakan, kecil. Karena induksi tektoniknya tidak mampu mempengaruhi atau menggagalkan pembentukan awan hujan. Tapi kalau akan terjadi sama, lebih besar atau sedikit lebih kecil, biasanya hujan pun belum mau turun. Hawa masih panas sekali. Itu hati-hati. Walaupun sudah gempa besar, jika masih terasa seperti itu, hati-hati. Karena ya 80-90% susulan masih ada. Karena kita peka ya Pi ya, dan mencermati alam itu ya. Iya, karena kalau setelah gempa besar belum turun hujan, itu berarti masih ada induksi tektonik yang menggagalkan terbentuknya awan hujan. Berarti kan energi induksinya ini besar banget. Kalau rilis menimbulkan gempa yang masih sangat kuat. Karena kalau gempa susulannya tinggal kecil-kecil, hanya sisa-sisa yang kecil aja, itu nggak akan mampu menggagalkan hujan. Itu rembulannya mulai kelihatan, Mas. Bulan sabit dari arah timur dan segini. Wah. Ya, begitu aja, nanti kita sambung ngobrol-ngobrol lagi. Kita tirakat malam ini. Ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan sampai hampir jam 3 ini ya. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua ya. Saling asuh. Kita tidak pernah merasa menjadi guru, tapi semangat kita selalu menjadi murid dimanapun. Karena dengan menjadi murid itu kita akan terus belajar sepanjang waktu, dan kita tidak menjadi orang yang stuck, orang yang mandek. Karena orang yang mandek itu akan semakin bodoh. Maka tetap semangatlah untuk selalu menjadi murid dimanapun. Bahkan terhadap anak kecil pun kita harus rela untuk menjadi murid. Karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Dari perbedaan pengalaman itulah yang menjadikan guru bagi kita. Kan begitu kan? Iya. Pesan satu pesan. Jika sewaktu-waktu dipaksa kudu dadi guru, ya harus siap, harus mau, harus rela, jangan pelit ilmu. Karena apa? Sekalipun kita punya semangat selalu menjadi murid, tetapi kita pun sebenarnya akan menjadi guru bagi orang lain yang belum pernah mengalami apa yang kita alami. Kita akan menjadi guru bagi orang yang tidak memiliki ilmu yang kita kuasai. Maka jangan pelit ketika suatu ketika harus kejibah ya, kudu dadi guru ya kudu ikhlas. Itu merupakan dharma kita untuk berbagi kawruh, berbagi ilmu. Itulah yang disebut orang Jawa sebagai cara mensyukuri nikmat Tuhan, tapi tidak dengan ucapan atau dengan mulut saja. Mengomdo, not action talk only, nato. Tapi dengan tindakan yang nyata. Bersyukure wong Jawa itu ora nganggo mulut, ning nganggo tindakan. Kita diberi rezeki yang banyak, materi ya materi kita bisa berguna untuk orang lain. Ilmu yang kita punya kita syukuri tidak dengan ucapan tapi dengan tindakan, yaitu apa? Dibagi berupa saran, nasihat, sharing kepada orang-orang yang memang membutuhkan.
Kita punya tenaga yang berlebihan, kesehatan. Ya kesehatan dan tenaga kita gunakan untuk berdharma dengan membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Wis rasah ngucapke syukur ping 10.000 kali, tapi kalau dengan tindakan itu sudah. Itulah intinya dharma, bukan mulut saja. Ya, kalau orang yang lemah banget, tidak punya tenaga, tidak punya materi, harta, tidak punya ilmu yang bisa dibagi, ya cukup sedekah doa, berdharma dengan doa. Itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang terkapar sakit pun bisa mendoakan orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdharma. Itu aja. Iya, makatan. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semua menatap masa yang akan datang dan melewati saat-saat kondisi seburuk apapun. Kita menjadi lebih percaya diri, kita menjadi orang yang lebih merdeka lahir batin, bisa nggayuh kawicaksaning Gusti, bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak alam semesta, bisa paham apa yang sesungguhnya terjadi dan akan terjadi, sehingga kita menjadi orang yang mampu membuat rencana dan langkah-langkah terbaik untuk penyelamatan, untuk menyelindungi dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Jangan jadi orang yang kagetan gunungan, ya gitu aja. Mugi-mugi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya dalam kondisi apapun, dalam situasi seburuk apapun. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, jinurung kasenggangan dening para leluhur, rahayu rahayu rahayu.